Halo sobat-sobat sehat, teman-teman sekalian semuanya. Selamat datang di podcast Tanya Luka. Ini episode perdana kita loh guys. Dan ini aku jadi host, misalnya aku kan yang ditanya, ini aku jadi host. Apa kabar dok hari ini? Baik, alhamdulillah. Vio gimana? Sehat? Sehat. Tidur cukup? Tidak. Tidak. Habis ini tidur lagi ya? Yes, kalau cepet syutingannya sih tidur lagi dok. Jadi hari ini kita mau bahas apa nih, Vio? Kita hari ini mau bahas luka-luka. Luka-luka. Semua Ya. luka apa luka di kulit aja nih? Luka di hati mau bisa disembuhin. Bisa, tapi kita nggak bahas luka di hati ya hari ini ya. Kita bahas luka yang ada di kulit kita, yang kelihatan aja guys gitu. Ya. Karena kan suka banyak mitos nih di masyarakat, gimana sih cara ngelawat luka yang baik dan benar. Iya. Apalagi suka nih misalkan di sosial media ada tips ngelawat luka yang suka aneh-aneh. Nah, Iya, di kita TikTok gitu betul kan. di TikTok. Nah, makanya kita mau bahas nih cara ngelawat luka yang benar. Yang benernya kayak mana ya dok gitu ya. gitu. Oke, pertanyaan pertama. Dok, saya mau cerita dok. Kan saya new mom dok, Betul. kan. Dan walaupun new mom, saya tuh masakin suami juga. Istri yang baik ya. Istri yang baik. Jadi Ini masak apa nih kalau kemarin masak apa kemarin? masak sayur. Masak sayur. Masak sayur jadi talenan. Ah. Pertama cuci wortel, Oke. terus kupas kulitnya. Potong. Terus buncis. Cuci dulu buncisnya. Potong, Bikin sop miring. ya. Bikin sop. Cemplungin pakai kentang juga. A few moments later. Nah dok, selama proses potong-potong itu dok, ya kan? Kegores tanganku, Oke. kegores. Ngegeprek banget gak? Gitu, kegores. Aduh, terus itu gimana dok cara nyembuhinnya? Nah, aku mau nanya, biasanya kalau kayak gitu apa yang dilakuin Vio nih? Misalnya ada luka gitu, suka diapain hal pertama yang dilakukan apa? Oh, diemut gitu. Oke, ini sebenarnya banyak dilakuin juga gitu sebetulnya. Sama orang-orang ya. Nah, masalahnya kan kalau luka itu kan jaringannya terbuka gitu. Terus apalagi sampai keluar darah. Di mulut kita itu banyak bakteri. Jadi kebiasaan nih suka misalnya ada luka kecil langsung diisep. Kayak gitu kan, suka ada darahnya diisep katanya niatnya biar berhenti, padahal itu salah. Jadi karena banyak bakteri, takutnya bakteri yang di mulut tadi itu masuk ke lukanya. Yang ada jadi tambah infeksi. Jadi Loh, itu jadi cara diemut yang salah? Itu salah. Dari dulu dok saya emut, Jangan, setelah ini nggak boleh lagi diemut ya. kasih tahu. Ini makanya dikasih tahu hari ini, biar besok-besok jangan diemut lagi. Aku dengar di radio waktu itu katanya enzim dari air liur dapat menyembuhkan luka. Secara teori benar, cuman beneran? secara teori emang ada enzimnya, cuman di dalam air liur atau di saliva itu banyak bakteri, ada jutaan bakteri, virus, jamur. Jadi bayangin aja, kamu bayangin deh ludah terus kamu tahu sini gimana? Geli kan? Iya Ya sih, sama kayak gitu, itu refleks. kan yang di mulut kita kan. Jadi sebaiknya jangan lakuin itu lagi buat teman-teman semua karena malah meningkatkan resiko infeksi. Tuh guys, soalnya kita salah guys, aduh gembet gimana sih dong. Jangan lagi ya, jangan lagi ya. Iya dok, soalnya kan baru tahu ya kan, kalau kalian kasih tahu kita nggak tahu gak sih? Betul. Terus kalau misalnya katanya lukanya kecil itu misalnya cuma set gitu doang, set bisa berdarah dikit doang, dikit Dikit aja, doang. kegores set. Itu katanya nggak usah diapa-apain. Nah, itu salah. Sebenarnya di dunia kedokteran, mau luka sekecil apapun, mau luka sebesar apapun, atau lukanya sedang, atau bahkan kita suka bilangnya luka yang nggak kelihatan. Sebetulnya kan kadang kita suka kegores tapi nggak kelihatan. Gak nyadar bahkan. Semua jenis luka itu harus dirawat dengan benar sampai sembuh gitu. Karena luka sekecil apapun itu tetap resiko infeksi. Jadi lukanya mungkin kecil tapi bakteri kan lebih kecil lagi ya. Bakteri kecil nggak tetap ada kelihatan, tuh. tetap bisa masuk tuh ke dalam kulit kita. Apalagi kalau ada perlukaannya sekecil apapun, makanya harus dijaga dengan baik.
mau luka sekecil apapun, Iya. walaupun nggak berdarah juga. Apalagi kalau kena besi, tetanus ya. Betul juga, resiko juga, makanya Susuban kena kayu susuban. kan kalau ada karat-karatnya tuh kan ada bakteri tetanus tuh bahaya juga, makanya harus dirawat, nggak boleh didiemin doang kan mikir nanti sembuh sendiri, anginin aja gitu. Itu hal yang salah, itu mitos, jadi itu nggak boleh dilakuin. Yang harus diperhatikan itu kan kadang kita suka luka. Nah, kita lihat nih lukanya, kira-kira lukanya luka terbuka masih basah kan? Atau misalkan kita suka nggak sadar, kok baru ngeh ya, terus lukanya udah mulai kering. Nah, itu agak beda cara penanganannya. Gimana sih kita menangani cara luka yang udah masih terbuka atau basah sama luka yang kering gitu kan? Kita suka kegores tuh nggak sadar, kok tiba-tiba ada luka gores tapi udah kering ya gitu. Kalau yang basah gimana? Kalau yang kering gimana? Oke, jadi misalkan lukanya terbuka dan basah, berarti hal yang harus pertama dilakukan adalah dibersihkan. Itu kalau basah. Basah, jadi masih terbuka dan basah harus dibersihkan. Kalau basah kan berarti keluar cairan, keluar darah di situ, harus dibersihin, takut ada kotoran gitu. Bersihinnya nggak pakai air liur, itu salah banget, itu nggak boleh, jangan diulangin lagi. Iya, Jadi jangan. bersihinnya misalkan ada antiseptik gitu, bisa pakai antiseptik. Oh ini spraynya. Oh gini ya? Nah, kayak gitu kurang lebih. Kayak air biasa ya dok yang ini Iya, ya? dan enak, dan dia nggak berbau juga dan nggak nyeri juga. Oh gitu, nggak ada wanginya juga? Karena kan Emang buat berarti luka pure ya. untuk menyembuhkan Buat ya? menyembuhkan. No abal-abal ya? Betul. Abis sudah dibersihin dengan baik nih gunain antiseptik, dilindungi. Ditutupin, karena kan lukanya masih kebuka ya gitu. Iya. Kalau lukanya masih kebuka, resiko misalkan dari udara atau kita nggak sengaja nih lagi jalan atau baju lah kegores terus ada bakteri jadi infeksi, makanya dilindungi dengan ditutup dengan Harus plester. ditutup ya? Harus ditutup dengan plester gitu. Kadang kita Cina-Cina nih pelit dong. Kan Vio rezekinya udah lebih ya. Iya. Harus lebih. beli plester sama gitu. Saya sih sediain Hansaplast yang bening tau gak dok? Nah, Yang putih terus bening plastiknya itu. iya, jadi makanya sebetulnya kan itu yang tadi kamu sebutin itu plester yang udah modern. Jadi luka itu harus dijaga kelembapannya. Karena proses penyembuhan luka itu gampangnya. Jadi sel kulit kita ini kan salah satu komponennya tuh air. Iya. Jadi harus lembab dong, jangan sampai kering. Jadi dehidrasi, jadi mati selnya gitu. Jadi penyembuhannya itu lebih cepat misalkan kondisinya lembab, bukan Iya. kering. Oh. Nah, ditutup dengan plester yang tadi kamu sebutin tadi itu, jadi dia itu menjaga si kelembapannya. Oh. Makanya nggak boleh tuh kita biarin luka terbuka aja, kan suka dibilangin ya udah lukanya dikering-keringin, diangin-anginin aja, biar cepet kering gitu. Teorinya gitu. ya, Dok, Malah lembab mikirnya kan basah jadi becek jadi lama, padahal itu salah. Kalau di perawatan luka modern itu malah harus lembab luka supaya proses penyembuhannya lebih baik. Jadi gampangnya kayak gini. Ini logika Wah, nih. susah nih kalau logika, Logika Dok, nih. saya, Dok. Aku kasih logika yang gampang banget nih buat Vio. oke. Jadi bayangin sel kita nih sel kulit untuk kan luka berarti ada yang kebuka dong. Iya. Kan sama tubuh harus ditutup nih Iya. gitu. Nah, tapi kan selnya harus jalan. Nah, selnya tuh harus jalan, bayangin dia harus berenang. Oh dia harus berenang. Makanya harus lembab gitu. Kalau nggak ada air nggak ada dia- air gimana mau berenangnya? Jadi Iya, susah, kering. jadi lama, jadi kering, jadi lama sembuhnya. Tapi juga nggak boleh kelebihan, nggak boleh basah sampai becek gitu. Itu juga. Iya. Makanya ada plester khusus. Jadi Kalau becek tenggelam. Becek tenggelam, jadi harus pas lah gitu Pas. kelembapannya. Teknologi plester khusus itu, jadi dia tetap rawat lukanya tetap maksimal karena si sel-selnya itu lebih cepat untuk nutup lukanya. Berarti kalau lembab boleh nggak pakai asal air aja? Nggak boleh ya? Beda dong. Bakteri. Jadi kalau air biasa takutnya ada bakteri, jadi resiko infeksi lagi. Apalagi kalau kerannya kotor, Betul lubutan, banget. Makanya harus hijau-hijau. pakai antiseptik khusus, harus pakai plester yang sesuai juga supaya penyembuhan lukanya lebih maksimal gitu. Berarti kalau luka kegores gak usah dicuci dulu ya dok, langsung semprot aja spray ini gitu. Spray ini. Jadi misalkan nih ada spray ini, jadi keunggulan spraynya itu dia ada antiseptiknya juga, terus dia punya zat untuk membersihkan lukanya juga, nggak cuman sekedar buat antiseptik doang. Tapi misalkan kita mungkin antiseptik yang terkenal lah alkohol lah, kan terkenal Iya. tuh buat bersihin luka. Nah dia itu sebenarnya bagusnya kalau misalkan nggak punya,
bersihin dulu, misalkan punya cairan NaCl, tahu nggak? Tahu yang biasa diinfus. Misalkan lukanya kotor nih, bersihin dulu, habis itu pakai alkohol. Tapi kalau udah ada ini, antiseptik ini tuh punya zat untuk membersihkan lukanya sekalian. Jadi punya double sekaligus, gak usah repot. Jadi dia bisa bersihin lukanya juga, sekaligus punya sifat antiseptiknya, punya zat antiseptiknya buat bunuh bakterinya. Jadi nggak ribet, jadi langsung semprot-semprot aja bersihin tuh kotoran debu, plus dia punya antiseptik buat bunuh bakterinya tadi. Bunuh bakteri. Terus ditutup pakai. Kalau saya belum mandi dok, belum mandi. Banyak kuman di tubuh, bisa gak spray? Kalau belum mandi Tapi air kotor dok, saya nggak percaya air deh. Mending pakai ini gitu. Jadi kalau ini tuh khusus buat luka. Karena misalkan tubuhnya Vio ini nggak ada perlukaan, kan nggak ada. Jadi kan gunanya kulit ini, fungsi kulit kan untuk menjaga dari kuman-kuman jahat. Iya. Tapi dia harus keadaan yang sempurna. Keadaan sempurna tuh gimana sih? Berarti ketutup. Ketutup, gak kegores. Gak kegores. Kalau ini nggak ngaruh dong, berarti kalau misalkan gak kegores ya buat apa pakai? Nggak, tujuannya bukan buat itu. Gitu. Walaupun ada antiseptik, tapi tujuannya buat itu. Tujuannya itu supaya misalkan kalau kebuka, disemprot, jangan sampai ada bakteri yang masuk. Kalau ketutup kan bakterinya nggak bisa masuk kan, karena nggak ada luka. Jadi nggak perlu pakai itu. Jadi misalkan nggak ada apa-apa, nggak usah disemprot-semprot. Di sini kulit sini ya. Karena alaminya juga ada kan. Jadi gunanya yang bahaya itu. kan masuk ke dalam. Yang bahaya masuk ke dalam kalau ada lukanya, dan harus dijaga kelembapannya tadi dengan si plester. Berarti tadi. mitos, guys. Kalau Mitos. luka itu cepet kering, kalau dibiarin kebuka itu mitos. Harus ditutup. Apalagi ya. kan misalkan luka di badan nih, kita nggak lindungi lah, nggak pakai plester. Tadi kan menjaga kelembapan. Yang kedua kan resiko infeksi. Kita di tangan, terus kita pakai baju nih, kegesek, kegores makin kan. luka dah tuh. Makin luka, makin nggak sembuh-sembuh. Gunanya di plester Baik kalau dan naik motor. Betul. Kerikil-kerikil Sering masuk naik mata. motor emang. Sering lihat orang Oh, naik sering motor. naik motor. Sering lihat juga orang merokok di motor, abunya kemana-mana ya Nah, kan. kan takutnya kan kena paparan tadi dari udara, kalau nggak ditutup coba bayangin kena ke lukanya. Bisa diamputasi deh tuh tangan sekaligus. Kalau infeksinya parah bisa sampai Iya, amit-amit ya itu amit-amit ya. jabang bayi. Jangan sampai, Jangan, makanya guys. ditutup di plester, gunanya buat itu juga. Semua bermula dari hal kecil ya dok. Betul. Dok, bener gak kalau plester itu bikin luka basah dan jadi lama sembuh? Udah dijelasin tahu. Udah Itu paham salah. banget ya gitu. Yes. Jadi yang benar gimana nih Vio? Plester untuk menjaga kelembapan biar bakteri bagus bisa berenang. Jadi biar sel kulitnya bisa berenang, Beregenerasi. jadi lukanya, jadi penyembuhannya lebih maksimal. Iya, itu Dan- mitos guys. Ah, Kalau harus dikering-keringin tuh. Dan Mikir kids. luar biasa, gila. Baru sebentar aja langsung paham ya. Aduh, EZ kayak gini mau dok EZ, dok Gen Z, EZ. EZ ya. apaan EZ? Easy. Oh easy, oke. Ini kayak aku yang ketuaan ya kayaknya. Yes, ya. Oke. dokter tahun 95 guys. Tapi untuk ukuran dokter lo muda ini loh. Alhamdulillah, Kokoku makasih juga loh. dokter. Oh, Tapi oke. dia tulang. Tulang. Oh dokter Di tulang. USU, iya di Dokter USU. ortopedi, Udah mau oke. lulus. Tinggal dikit lagi perjuangan dia, dikit lagi dok. Semoga cepat lulus ya. Iya, dok, emang dokter tuh lama banget Betul, sekolahnya. lama banget sekolahnya. Setengah hidup saya, koko saya belajar terus dok. Saya dari lulus sampai putus, pacaran lagi, nikah, sampai punya anak dia belum selesai kuliah dok. Emang lama banget, belasan tahun baru selesai. Ngabisin duit banyak, ngabisin waktu banyak, tapi sekali praktek banyak duitnya ya. Udah lulus ya. Ini kita balik lagi Oh, luka iya. gimana ya? Nanti kita ngobrolnya kelamaan kasihkan Iya. gitu. Aduh, durasi bro, durasi Betul. ya kan. Makanya, nah kan suka ada mitos yang bilang, tadi Via bilang nih ada yang nanya kan, misalkan ditutup mikirnya suka jadi basah. Iya, Atau suka ya jadi melembab, jadi becek lah lukanya kan, suka kan lihat luka yang basah. Nah sebetulnya plesternya juga nggak bisa sembarangan gitu. Jadi misalkan jenis luka-luka yang kan misalkan kita ada luka, proses penyembuhan kan keluar cairan ya kadang ya gitu. Cairan misalkan sel darah putih, terus ada protein juga di situ. Iya, keluar. Nah itu plester khusus ini biasanya hidrokoloid tadi yang zatnya jenis si plesternya hidrokoloid tadi, dia tuh punya fungsi menyerap cairan. Jadi supaya nggak terlalu becek, jadi lembabnya terjaga tapi nggak basah gitu. Jadi ada plester khusus buat Luka-luka yang basah terutama yang keluar banyak cairan dulu tadi. nggak ada ya dok plester itu Dulu ya, dok? belum familiar lah bahasanya gitu. Makin
canggih teknologi makin banyak ilmu ya dok ya. Betul, jadi makin kemajuan zaman, jadi makin banyak teknologinya biar rawat lukanya lebih baik. Kan dulu dibilang harus kering, sekarang bagusnya yang modern nih harus lembab, terus harus ditutup juga. Terus abis selesai ditutup nih lukanya udah sembuh nih misalkan, kan suka udah kering nih. Terus dipikir kalau udah kering kayak ya udah, padahal enggak, itu harus dijaga lagi nantinya sampai biar bekas lukanya itu Nggak keloid. nggak keloid yang pertama, terus jadi kan suka bekas lukanya kelihatan banget ya, kayak garis kelihatan. Jadi Itu ya yang ditakutin cewek-cewek. betul banget, itu yang ditakutin. Pakai plesternya apa dong kalau kayak gitu? Nah itu nanti ada lagi, jadi perawatan bekas luka. Jadi perawatan luka sama perawatan bekas luka itu dua hal yang berbeda kayak Iya. gitu. Terus juga kan misalkan nah kita mikirnya kan luka cuma luka di badan, tapi di wajah kan bisa ada luka. Coba Via, aku mau nanya kira-kira luka yang mungkin terjadi di wajah ini apa? Luka yang mungkin terjadi di wajah, kegores anting. Kegores anting bisa. Lagi- Ini sering banget deh yang yang Lagi sering. cukur alis, kecoret. Bisa Tahu juga. kan dok? Tapi Alis tahu cukur nggak? mah udah tebel, gak usah cukur-cukur. Alhamdulillah ya, alami ya, Masya Allah, tabarakallah. alhamdulillah alami ya gitu. Iya. Tapi sebenarnya yang suka kita nggak sadar adalah jerawat. Oh jerawat, iya deh. Ya walaupun jerawat itu sendiri itu bukan luka gitu Saya sebetulnya. nggak ada jerawat. Iya, alhamdulillah. Mungkin teman-teman di luar sana kan banyak nih Tapi yang sebelum hamil banyak dong. banyak ya, mungkin ya jerawat. pengaruh hormonal lah Iya, gitu. pengaruh Tapi kan kadang hormon. jerawat tuh suka sampai ada yang nananya terus pecah. Iya, nah itu kalau udah Pecah kan jerawatan jadi luka disuruh kan. make up, Nah. aku tutupin biasa pakai acne patch. Nah itu, jadi pecah kan jadi luka. Iya. Dan itu bagusnya kan ditutup kan Tutup gitu. dulu tuh, Nah kalau sebenarnya di bawah make up nggak ketutup memang berdarah. karena takut bahaya resiko infeksi makanya ditutup. Nah itu salah satu jenis luka akibat jerawat tadi. Oh bisa pakai ini tapi dok? Nah karena dia bahannya tuh sama, kan tadi udah disebutin tuh acne patch. Nah jadi bahannya tuh hidrokloid tadi. Nah ini dengan bahan yang sama, kan mikirnya oh berarti cuman buat jerawat aja, enggak. Jadi ini bisa dipakai buat semua jenis luka. Oh ini boleh dibuka nggak dok saya? Boleh dok? boleh silakan. Boleh kok, ini sama kakak-kakaknya boleh dibuka. Boleh mau ya, dipakai mau Hansa Plus, dipakai. aku mau lihat. Boleh buka aja. Kayak lebih terpercaya ya dok kalau brand legendary. Udah semua orang udah tahu lah ya Soalnya gitu. di online shop banyak yang murce-murce dok, 1.000-2.000 dapet acne patch. Padahal ini tuh, jadi aku mau jelasin dulu nih, Iya, hidrokloid boleh tuh dong. bahan apa, kenapa sih bisa dipakai buat jerawat gitu. Jadi kan tadi aku bilang, jadi ini plester luka khusus. Jenisnya tuh pakai bahannya hidrokloid. Dia tuh bisa menyerap cairan. Menyerap Kalau misalkan cairan. kita jerawat, kenapa acne patch itu pakai hidrokloid? Kan suka ada nanah, kan keserap nanahnya. Iya, putih-putih ya dok. Betul. Jadi misalkan di luka, misalkan luka yang ada cairan, dia juga menyerap si cairan lukanya, tapi biar tetap lembab, terus sel kulit kita regenerasinya lebih maksimal lagi gitu. iya, Tapi kalau iya, buat luka itu jangan segede gaban ini. Ini bisa dipotong. Jadi tadi misalkan pas Kecil aja. jadi pas gitu Vio ya. masih ketutup tadi, kalau aku tuh suka pakainya, misalnya pas masih ketutup semua, dipotong dulu sesuai dengan ukuran Lukanya, jerawatnya, atau misalkan jerawatnya. misalkan lukanya atau kan jerawat, misalkan lukanya cuma segaris doang, ya jangan segede itu. jangan segede Dipotong ini. aja, dipotong dulu sebelum Lebih dibuka. hemat juga Lebih dok, hemat ya. dipakai beberapa kali juga. Terus kelebihannya juga dia itu kedap air gitu. Jadi kan kita Iya. suka apalagi misalkan mau mandi atau misalkan nggak sengaja kena hujan, dia tuh kedap air terus pelekatnya tuh kuat banget. Iya, Jadi ini nggak kuat banget nih. jadi nggak gampang kebuka gitu. Jadi bisa Bahannya kayak gini guys, tuh. tuh bening gitu. Jadi ntar bisa ngenyerap nanah-nanah. Iya, nanah-nanah jadi dari itu juga bisa. Bisa ada luka, ada cairan, misalkan lukanya ada nanah bisa keserap juga. Ini kayak plester waktu aku operasi sesar dok di sini. Kurang lebih Mirip-mirip. mirip kayak gitu. Walaupun Mirip. sebenarnya bahannya agak beda ya gitu. Aku ini pakai itu terus tapi aku nggak keloid sih, bekasnya nggak keloid. Cuman Alhamdulillah ya. berstretch marks. Nggak apa-apa, itu wajar karena ada proses peragangan. Pelan-pelan nanti itu bisa dikasih pelembab lah, itu bisa Iya. membantu ya gitu. Iya Jadi nih, ini bagus. enaknya kayak gini nih, ini kan bahannya tuh elastis ya gitu. Iya. Terus tipis juga, transparan. Jadi misalkan Vio nih suka aktivitas, habis itu kan enak jadinya. Jadi nggak misalnya suka olahraga, tapi ada luka, terus takut kegores baju, pakai ini. Jadi selain menjaga kelembapannya dan merawat lukanya tadi, dia bisa dipakai misalkan lagi aktivitas karena elastis tadi kan udah pakai kan. Iya. Misalkan digerakin juga enak Ini bisa kan. nggak pakai Hansa Plus terus misalnya kayak kecil tau kan yang biasa, terus tempel ini biar Oh, makin jangan lengket. nggak usah double. Jadi pilih salah satu Double aja. protection dong. Double protection. Nggak usah Jadi ya. gampangnya bedainnya gimana sih kapan mau
pakai yang biasa yang warna coklat tadi. Kan ada yang lama warna coklat Coklat kan. sama yang bening tuh. Sama yang bening. Kapan harus pakai yang coklat, kapan harus pakai yang bening. Iya. Misalkan kalau yang coklat kan biasanya ukurannya lebih kecil walaupun ada yang besar juga. Misalkan lukanya luka gores biasa aja Iya. yang nggak banyak cairan. Itu bisa tuh pakai yang coklat biasa. Bannya kayak benang-benang gitu kan yang coklat. Terus ada bantalannya kan di Iya, tengah ada kan. bantalan. Jadi pasin bantalannya tuh di lukanya gitu. Yes. Nah, misalkan ini dipakai misalkan luka abis itu banyak cairan keluar juga. Walaupun sebetulnya ini bisa semua jenis luka juga bisa sebetulnya. Tapi yang itu yang coklat lebih bagus misalkan luka-luka kecil. Iya, tuh, yang tapi- biasa aja. Yang biasa aja. Jadi gampangnya gini, lihat dulu dari aktivitasnya. Dan dari jenis lukanya juga. Jadi yang pertama jenis lukanya misalkan banyak eksudat atau banyak cairan lah gampangnya. Bisa pakai si SSP ini gitu. Ini ya, Dok, ya. Tapi misalkan lukanya kecil atau kegores doang, Iya. itu bisa pakai plester yang biasa. Tapi lukanya di bantalannya yang coklat tadi. Iya, jangan plesternya malah di lukanya, sakit dong. Jadi susah kebukannya. Yang kedua adalah dari aktivitasnya. Misalkan olahraga, habis itu aktivitasnya banyak misalkan kena gesekan lukanya. Terus habis itu di daerah-daerah yang persendian. Nah pakainya yang si SSP ini karena elastis plus dia ini tahan air. Jadi misalkan mau berenang atau mau berendam itu cocok pakai yang SSP ini. Jadi lukanya tetap terjaga, nggak becek, nggak kena air. Mau kan- air mandi, air panas pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa, mau Air mendidih juga nggak apa-apa. Iya, jangan air mendidih lah jadi luka bakar itu. Jadi dilihat itu dari dua jenis ya, dari jenis Iya. lukanya dan dari aktivitasnya dan misalkan sekiranya kena basah atau mau berenang pakai yang SSP ini gitu. Oke Dok, paham. Paham ya. Kalau ada gak sih Dok cara yang gampang diingat buat merawat luka yang gampang diingat? Jadi gampangnya tuh aku suka bilang 1, 2, 3. Yang Apa tuh? pertama, Yes. bersihkan. Jadi Bersihkan, spray-spray. spray pakai antiseptik tadi. Misal nih luka seret, terus Bersihin, spray-spray. betul. Dibersihin dulu kan. Takutnya apalagi misalkan jatuh. Kalau jatuh kan kena Jatuh. tanah, Oh iya, kena debu. ini, misal Jadi harus dengkul. dibersihin. Jadi pertama dibersihin dulu Gak usah dari cuci-cuci kotoran. lah ya, langsung ini aja. Ya kalau ini bisa karena ada bahan yang untuk membersihkannya juga plus Iya. ada antiseptiknya juga gitu. Betul. Yang kedua adalah dilindungi. Lindungi. Lindunginya pakai Hansaplast. plester, Pinter. plester yang hidrokloid ini. Hidrokloid Second Skin ini, sorry. Protection Betul. XL. Jadi suka disebutnya second skin protection. Second Skin Protection. Karena dia gunanya, jadi kenapa second skin protection tadi seperti kulit kedua. Jadi kan dia melapisi kulit pertama kita yang lagi luka supaya tetap terjaga dan warnanya bening tadi. Jadi Iya. nggak jadi kasat mata lah. Nggak mengganggu pemandangan lah, Betul, guys. apalagi kalau di muka, kalau misalkan buat bekas-bekas jerawat yang udah pecah kan jadi tampilannya tetap bening ya, jadi bagus ya, jadi enak dilihat Nggak gitu. bikin bebekas juga, Betul. merah-merah di muka gitu. Terus yang guys. step ketiga kan 1, 2, 3, bersihkan, lindungi dan sembuhkan. Sembuhkan, Nah doa. maksudnya sembuhkan nih gimana, kan suka mikir, ya udah luka udah kering nih, kan luka udah kering biasanya warnanya udah kecoklatan kan Iya. gitu. Mikirnya ya udah selesai nggak usah diapa-apain lagi, padahal salah. Nah yang terpenting juga adalah pemilihan antiseptiknya tadi gitu. Jadi kan antiseptik nih banyak banget jenisnya. Ada yang terkenal alkohol. Kan suka kayak bersihin luka pakai alkohol aja Ngeri gitu. banget, Dok, itu beneran. Atau namanya ada juga povidone iodine, obat merah, tahu kan? Oh, Nah obat merah nggak tahu. terkenal banget Nggak tuh. boleh sebut. Nggak boleh sebut ya. Jadi obat merah, alkohol. Cuman coba pernah nggak dibersihin pakai obat merah sama alkohol rasanya gimana? Perih banget. Sakit banget kan? Aduh itu, aku pernah kena knalpot Dok waktu itu. Nah, terus dibersihin, Guyurin duduk. lah Tuh, pokoknya. kayak gimana tuh? Wah, gelo. Luar biasa ya. Iya. Nah, Auto coba SD lagi. Nah, coba perhatiin ini bahannya pakai apa antiseptik ini? Coba Oke, lihat. kita lihat. Ada 0,04% polyhexanide. Polyhexanide. Polyhexanate. Polyhexanide. Singkatannya ya, Pet. Singkatannya ada nggak? PHMB. PHMB dah, sebutnya PHMB aja biar PHMB. gampang. Yes. 0,1% desil. Desil glucoside tenside. Iya. Dok, susah banget dok. Susah ya, nama ngapalin kayak kimia gitu, ya. Dok, beneran. Kok dokter bisa sih ngapalinnya ya? Ya belajar sih ya. Belajar. Dibaca berkali-kali biar ingat Sekarang juga. kalian tahu kan pendidikan itu penting. Betul. Ya. Betul. Dalam larutan ringer. Tinggal laktat. Ringer, nggak ada laktatnya.
Ya lautan Inggris sama aja kurang lebih Oh, lagi. sama Ini aku aja. jelasin nih, ini Boleh aku dong, bacain boleh ya. dong. Jadi kan ada polyhexanide atau PHMB. Jadi PHMB ini dia itu jenis antiseptik. Apa sih yang bedain PHMB sama jenis antiseptik kayak alkohol atau obat merah atau povidone iodine? Jadi dia tidak menyebabkan nyeri. Oh. Beda sama alkohol atau obat merah. Jadi kalau di dunia medis bahasanya nih, alkohol sama obat merah itu bersifat sitotoksik. Jadi Toksik dia? Sitotoksik, jadi toksik dia. Toxic dia. Red flag. Betul, jadi dia ngerusak sel yang sehat. Jadi yang sel sehat juga bisa dirusak. Jadi dia antiseptik, bunuh bakteri, tapi sel sehatnya juga ikut tersakiti. Definisi kamu hancur, aku pun hancur. Betul gitu. Oke. Jangan, Oh, anak kan? Gen Z kayak gini ya bahasanya Yes, ya. biar Oke. inget dong. Biar ingat, Biar betul ingat. kayak gitu. Kalau ini nggak bikin sakit Kalau ini, dong. jadi ini yang jahatnya aja yang Jahatnya dimatiin, aja, udah yang dipilah-pilih-pilih. dipilah-pilih. Jadi yang baik-baik gak tersakiti Iya, gitu. bener. Makanya dia nggak sakit. Tahu nggak ini paling cocok buat apa? Ini buat semua orang kan pasti suka yang nggak sakit ya. Tapi ini menurut aku salah satu solusi buat anak-anak. Oh iya, Iya kasihan. kan mau punya baby kan. Punya baby aku Nah. 2 bulan, kasihan dok. Kemarin Ja- habis divaksin. Jadi misalkan nanti anak-anak kan suka bersihin luka nangis. Iya. Suka lihat video nggak? Atau dulu waktu kecil dibersihin luka takut banget kan? Aku yang nangis itu. Nah, ini jenis antiseptiknya nggak bikin nyeri. Jadi anak jadi nggak trauma. Soalnya banyak anak jadi trauma kalau dibersihin lukanya. Jadi ini harus sedia terutama nih di Ingat nih rumah. yang punya anak nih. Betul. Ya. Ini buat siapapun lah, termasuk buat kita juga pengennya nggak sakit kan Iya, pastinya. kita mah nggak mau juga Ja- tuh. Udah hati sakit. masa hati Waduh, sakit? emang hati sakit sekarang? Dulu. Sekarang udah enggak kan? Enggak, Happy pakai kan? Hansaplast. Plaster. Jadi ini harus disedia di rumah, jenis antiseptik yang nggak nyeri, dan sekarang tuh banyak dipakai dan disarankan juga sama tenaga kesehatan. Karena dia sifatnya nggak sitotoksik, nggak merusak kulit, nggak nyeri, tapi tetap efektif untuk membunuh mikroorganisme termasuk bakteri tadi gitu. Jadi rawat luka itu jadi nggak sebuah hal yang menakutkan lagi. Kan dulu Iya. mikirnya kayak, aduh takut banget, takut sakit banget. nggak mau ke rumah Atau sakit disiram suka pakai ada obat Cina lah atau yang sakit Ada yang banget. air mengalir kayak diginiin, kalau melepuh. Iya, padahal itu hal yang nggak bagus gitu. Karena sebetulnya antiseptik nggak ada masalah, cuman resikonya jadi nyeri aja. Tapi kalau ada pilihan antiseptik nyeri. dan tidak nyeri, ya pasti milihnya nggak nyeri Iyalah, kan itu kan gitu. zaman dulu Betul. caranya. Sekarang udah modern, jadi yang pertama adalah tadi kita ulang lagi, Iya. 1, 2, 3-nya apa? Aku Satu, ingat. oke. Satu. Satu. Kalau ada luka diapain dulu? Dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu Jangan pakai- air, apalagi yang kerannya dibungkus sama karet sama kain tuh. Oke, Jangan. Itu kotor, guys. Kotor. Air Kalau tuh kotor. pakai apa? Pakai ini antiseptik nih Antiseptik. yang nggak bikin sakit. Bisa buat bersihin luka juga. Bisa buat anak-anak juga yang ini nggak sakit kan Nah, gitu kan betul. kayak ini kan Yang kedua, Yang abis kedua, dibersihin nih, step 2-nya apa? Dilindungi karena dia lagi terluka dia butuh Perlindungan. dilindungin pakai Hansaplast pakai plester Betul. Nah, Yang ketiga, yang ketiga dilawan Jadi betul Yes. banget, salah satu cara untuk melembabkannya bisa menggunakan salep khusus Salep, luka. yang Jadi itu. kalau salep luka ini jangan dilapisin si plasternya lagi. oh jangan double Yang pakai plaster yang biasa bisa nih pakai ini. Jadi pakai si salep ini supaya tetap lembab, karena kan kalau plaster yang biasa yang bukan SSP tadi tidak punya sifat melembabkan kan. Iya. Dilembabinnya pakai si salep Pakai luka ini. ini. Oke, jadi kan tadi betul tuh 1, 2, 3 dibersihkan, habis itu dilindungi, Yes. kemudian disembuhkan. Yes. Terus pakai plaster ini kan habis dibersihkan berarti step 2 kan, Iya. dilindungi. Terus penyembuhannya juga bisa kalau mau pakai pakai si plaster SSP ini atau second skin protection. penyembuhannya bisa Penyembuhannya juga. juga. Jadi kita bayangin proses penyembuhan luka itu kan lukanya bakal hemostasis lah bahasanya. Terbentuk gumpalan-gumpalan Oke, darah tuh. hemostasis. Hemostasis lah bahasanya. Iya, bahasa kedokteran. Terus ada inflamasi, peradangan jadi Inflamasi merah. tahu, Jadi merah merah. radang
Terus proliferasi. Apalah Jadi itu? dia bahasanya jadi proses pembentukan jaringan baru lah Iya, gitu. proliferasi, Jadi itu fotosintesis. mulai mau nutup. Nah itu pakailah plester luka. Setelah habis dibersihkan dipakai sampai udah mau nutup. Sebetulnya sampai udah sembuh dan nutup bisa juga. Ajaib, Dok. Ajaib Keren. ya. Jadi nggak pusing lagi. Mau pakai apa ini? Aduh, pakai niacinamide. Nggak Enggak, nyambung ya. karena dia gunanya untuk melembabkan tadi. Jadi Iya. lebih simpel lah untuk Lebih merawat luka. simpel. Heeh. That's simple, jangan dipelintir Betul. yang waras ya. Oke. Luka itu sepele tapi gak bisa disepelein guys. Betul. Makanya kalian harus rawat itu yang bener. Jangan pakai cara-cara old school. Makanya kalian harus tepat pilih perlindungan yang sesuai dengan jenis luka kalian. Gila, luar Tapi biasa pesan loh. aku sebagai Gen Z ke Ah, Gen Z, ah. luka hati kalian gak bisa dipakein ini ya. Jadi ini muka luka di luar aja ya. Selesaikan dengan ranah pribadi. Oke. Ini luar biasa loh. Vio dijelasin sebentar aja langsung paham ya. Dok, jangan sepelekan saya. Otak ibu itu sudah berimprovisasi. Beda sama otak pas belum nikah. Oke, sekarang udah lebih paham lagi Sudah ya. diisi Vincent soalnya. Oke. Jadi cairan Vincent ikut masuk ke otak. Oke. Gitu dah. Jadi yang perlu diingat lagi sebetulnya tadi udah benar banget. Jangan lupa Yes. stepnya. Jadi kan suka banyak yang misalkan ada luka langsung ditutup pakai plester. Itu Nggak salah boleh. juga itu. Itu salah langsung Itu malah tiba-tiba. bakterinya malah beranak Betul. di situ. Iya, udah pintar banget nih luar Malah dia, biasa. oh nyaman gue ditutupin hore. Gelap nih, yang gitu Ya, kan padahal salah. jadi infeksi kan kalau langsung Iya. ditutup kalau dibersihin. Jadi stepnya jangan kelewatan juga. Yes. Jadi ingat step pertama dulu. Bersihin, Bersihin, Lindungi, dan syukuri. sembuhkan, Oh, sembuhkan gitu. Jadi stepnya harus sesuai, jangan lompat langsung Harus kedua. sesuai. Nanti jadinya infeksi, habis itu bekas lukanya jadi makin nggak bagus, makin kelihatan gitu. Wow, seru ya podcast bersama dokter ganteng. Tuh bisa Terima aja. kasih guys sudah menonton.